Selamat pagi, Bapak Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final test saya mengenai prediction model. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Margareta Sudiandi. Saya salah satu peserta Virtual Intensive Data Scientist IDX Partners X Rakamin Academy. Saya alumni Universitas Katolik Sugio Pranoto dan sudah memiliki experience selama 2 tahun sebagai software engineer terkhusus sebagai back-end developer. Nah, di sini saya memiliki beberapa sertifikasi dan course yang pernah saya ikuti. Di antaranya ada AWS Code Practitioner yang saya dapatkan pada bulan Mei tahun 2023, kemudian Data Science Methodology pada bulan Mei tahun 2023, kemudian Tools for Data Science pada bulan Mei tahun 2023, kemudian What is Data Science pada bulan April tahun 2023, kemudian Code Foundation pada bulan Maret tahun 2023. Dan saya masih ada beberapa sertifikat lainnya yang bisa dilihat dalam LinkedIn saya. Oke, latar belakang dari proyek ini yaitu perusahaan multifinance menghadapi tantangan dalam menilai dan mengolah risiko kredit secara lebih akurat. Peningkatan akurasi proses ini dapat membantu mengoptimalkan keputusan bisnis dan mengurangi potensi kerugian. Oleh karena itu, diperlukan model machine learning yang dapat memprediksi risiko kredit berdasarkan data pinjaman historis. Dataset yang disediakan yaitu dataset peminjaman, dan masalah dari proyek ini yaitu penilaian risiko kredit merupakan hal yang menantang karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, seperti kondisi keuangan peminjam, kemudian kualitas manajemen, kemudian situasi industri, serta kondisi ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari proyek yang sudah dibuat. Nah, pertama-tama di sini saya mengimport semua library yang saya butuhkan, seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, JDown, DateTime, serta sklearn. Kemudian selanjutnya saya load file dataset yang diberikan dan memasukkannya ke dalam data frame Pandas. Setelah dataset berhasil terimport, kita harus mengetahui data-data yang ada di dalam data frame seperti apa. Di sini saya melihat bahwa di dalam data frame ini memiliki 466.285 baris serta 75 kolom. Kemudian di sini saya juga menampilkan 5 baris pertama yang ada di dalam data frame. Kemudian di sini saya juga menampilkan tipe data dari setiap kolom-kolom tersebut. Dan di sini saya juga menampilkan kolom-kolom dalam data frame yang memiliki nilai yang hilang beserta jumlah nilai yang hilang di setiap kolom tersebut. Nah, kemudian di sini saya juga menampilkan statistik deskriptif dari semua kolom dalam data frame, baik itu numerik maupun non-numerik. Nah, di sini saya juga menampilkan dan menghitung distribusi presentase dari nilai-nilai unik dalam kolom loan status dari data frame tersebut. Selanjutnya kita memproses analisis awal pada data. Yang pertama di sini saya membuat visualisasi data dengan menggunakan bar plot untuk menghitung jumlah kemunculan setiap nilai unik dalam kolom loan status atau distribusi status pinjaman serta menghitung dan menampilkan persentase kemunculan setiap unik dalam kolom loan status ini. Nah, berdasarkan hasil visualisasi ini terlihat bahwa status current dan full paid mendominasi dengan masing-masing 48% dan 39,6% dari total pinjaman. Sedangkan charge off menyumbang sekitar 9,1%, menunjukkan pinjaman yang gagal bayar. Sedangkan status rate baik itu 31 sampai 120 hari maupun 16 sampai 30 hari, in grace period, default, dan status yang tidak memenuhi kebijakan kredit memiliki persentase yang jauh lebih rendah.
masing-masing di bawah sekitar 1,5 masing-masing di bawah 1,5%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman dalam dataset saat ini aktif atau telah dilunasi, dengan sebagian kecil yang gagal bayar atau mengalami keterlambatan. Nah, di sini saya membuat visualisasi data untuk menampilkan histogram untuk kolom-kolom numerik tertentu dari data frame. Hasil data ini menunjukkan bahwa kolom loan amount menunjukkan distribusi yang sedikit miring ke kanan dengan puncak 10.000 hingga 15.000. Kemudian kolom interest rate juga menunjukkan distribusi yang sedikit ke kanan dengan puncak sekitar 10 sampai 15. Kemudian kolom annual income yang sangat miring ke kanan menunjukkan adanya outlier dengan pendapatan yang sangat tinggi. Kemudian kolom debt to income rasio menunjukkan distribusi yang sedikit miring ke kanan dengan puncak sekitar 15 sampai 20. Kemudian yang terakhir yaitu kolom revolutil juga sangat miring ke kanan menunjukkan adanya outlier dengan pemanfaatan revolusi yang tinggi. Nah, selanjutnya di sini saya menampilkan serangkaian bar plot untuk memvisualisasikan distribusi data kategorikal dalam data frame. Kemudian di sini saya juga menampilkan visualisasi serangkaian box plot yang menunjukkan bagaimana distribusi setiap numerik bervariasi di setiap kategori status pinjaman. Nah, kemudian di sini saya juga menampilkan serangkaian stack bar plot untuk memvisualisasikan hubungan antara kolom-kolom yang ditentukan dan kolom loan status. Dan di sini saya juga memvisualisasikan hubungan antara jumlah pinjaman dan suku bunga dengan warna titik-titik yang dibedakan berdasarkan status pinjaman. Selanjutnya yaitu visualisasi data yang menunjukkan korelasi antar kolom-kolom numerik yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi hubungan linear yang kuat atau lemah antar variabel. Nah, berdasarkan hasil visualisasi heatmap ini menunjukkan tidak ada korelasi positif yang kuat antara hubungan fitur manapun. Namun, loan amount dan annual income menunjukkan korelasi positif sedang, yaitu sekitar 0,37, yang berarti pinjaman dengan jumlah besar cenderung diberikan pada orang yang pendapatan tahunan yang lebih tinggi. Kemudian juga annual income dan DTI yang menunjukkan korelasi negatif lemah yaitu minus 0,19, yang berarti orang dengan pendapatan tahunan yang lebih tinggi cenderung memiliki rasio hutang terhadap pendapatan yang lebih rendah. Selanjutnya, di dalam kode ini menampilkan korelasi antara variabel numerik dalam data frame dan variabel target loan status. Dan di sini saya juga mengubah loan status menjadi biner dengan charge off menjadi 1 dan status lainnya menjadi 0. Kemudian kolom-kolom numerik terpilih ini dan korelasi antara setiap kolom numerik dan biner loan status dihitung. Hasilnya akan diurutkan dalam urutan menurun dan menampilkan korelasi dari variabel yang paling berkorelasi positif ke negatif dengan status pinjaman. Hasil data menunjukkan bahwa kolom recoveries dan collection recovery fee
memiliki korelasi positif yang cukup kuat, yang artinya bahwa pinjaman yang gagal bayar cenderung memiliki nilai pemulihan dan biaya pemulihan koleksi yang lebih tinggi. Kemudian juga kolom interest rate yang berkorelasi positif, yang artinya suku bunga yang lebih tinggi terkait dengan pinjaman yang gagal bayar. Sebaliknya, ada beberapa kolom yang berkorelasi negatif yang menunjukkan bahwa pinjaman yang gagal bayar cenderung memiliki jumlah pembayaran pokok dan total pembayaran yang lebih rendah, atau pinjaman yang gagal bayar memiliki pembayaran terakhir dan total pembayaran yang lebih rendah. Nah, selanjutnya yaitu kode yang menghasilkan violent plot untuk memvisualisasi distribusi suku bunga berdasarkan grade pinjaman dan status pinjaman. Bisa terlihat hasil data ini menunjukkan grade yang lebih tinggi, misalnya yaitu grade G, cenderung memiliki suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan grade yang lebih rendah, misalnya seperti grade A. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi hubungan antara pendapatan tahunan dan rasio hutang terhadap pendapatan dari data frame menggunakan scatter plot heksagonal. Scatter plot heksagonal ini menunjukkan kepadatan titik-titik dalam bentuk heksagonal berwarna. Semakin gelap warna heksagon, berarti semakin tinggi kepadatan titik-titik data di area tersebut. Hasil plot ini menunjukkan bahwa sebagian besar data terkonsentrasi di area dengan pendapatan tahunan rendah dan rasio hutang terhadap pendapatan rendah hingga menengah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam data preparation. Pertama-tama di sini saya akan menghandling loan status. Di sini saya membuat visualisasi data untuk distribusi persentase kemunculan dari status pinjaman dalam data frame yang sudah dihitung di atas. Selanjutnya yaitu kode ini untuk menyederhanakan dan mengelompokkan kategori-kategori status pinjaman dalam data frame. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kategori-kategori minoritas yang memiliki risiko tinggi atau status gagal bayar ke dalam kategori yang lebih umum, dan bertujuan untuk mengurangi jumlah kategori unik dan menyederhanakan analisis dengan mengelompokkan kategori-kategori yang serupa. Nah, kemudian setelah menggabungkan kategori-kategori yang minoritas tersebut, saya menghitung dan memvisualisasikan kembali distribusi persentase dari status pinjaman dalam data frame. Hasil data ini menunjukkan bahwa distribusi persentase status pinjaman setelah pengelompokan, current dan fully paid tetap mendominasi dengan masing-masing sekitar 48% dan 40%. Sedangkan charge off menyumbang sekitar 9,4% dan kategori baru yaitu high risk menyumbang sekitar 2,4%. Nah, selanjutnya yaitu pie chart yang digunakan untuk memvisualisasikan distribusi persentase dari dua kategori status pinjaman yaitu fully paid dan charge off. Dari hasil data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman dalam data set berstatus fully paid sekitar 80,9%, sedangkan 19,1% lainnya berstatus charge off. Pie chart ini mengkonfirmasi bahwa sebagian besar pinjaman berhasil dilunasi, sementara sebagian kecil gagal bayar. Kemudian kode ini digunakan untuk mengubah variabel target kategori loan status dalam data frame menjadi representasi numerik.
Hal ini biasanya dilakukan untuk mempersiapkan data untuk pemodelan machine learning karena sebagian besar algoritma machine learning bekerja dengan data numerik. Selanjutnya yaitu tahap 2 dari data preparation, yaitu handling missing values. Di sini saya mengidentifikasi dan memvisualisasikan persentase nilai yang hilang di setiap kolom dalam data frame. Hasil data ini menunjukkan beberapa kolom memiliki 100% nilai yang hilang. Kemudian kolom-kolom lain seperti next schedule, payment date, the number of months since the last public record, kemudian months since most recent 60 day memiliki persentase nilai hilang yang sangat tinggi, yaitu sekitar 82% hingga 98%. Sedangkan kolom description memiliki lebih dari 60% nilai yang hilang. Kemudian ada beberapa kolom lainnya yang memiliki persentase nilai yang lebih rendah tetapi masih signifikan seperti total current balance, kemudian total collection amount, kemudian total revolving height limit. Nah, kolom-kolom lainnya memiliki persentase nilai yang hilang sangat rendah, bahkan hampir nol. Nah, selanjutnya setelah diidentifikasi, saya menghapus kolom-kolom dari data frame yang memiliki persentase nilai yang hilang lebih dari besar, nilai yang hilang lebih besar dari atau sama dengan 50%. Kemudian saya membuat data frame pandas yang baru bernama df_info yang berisi ringkasan tipe data dan persentase nilai yang hilang untuk setiap kolom di data frame df_model. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan ketiga dari data preparation, yaitu imputasi berdasarkan tipe data. Hal pertama yang dilakukan yaitu menangani nilai-nilai yang hilang di dalam data frame df_model dengan menggunakan aturan imputasi yang berbeda untuk kolom numerik dan kategorikal. Nah, untuk kolom numerik, nilai yang hilang diisi dengan median. Kemudian untuk kolom kategorikal diisi dengan nilai default seperti unknown atau other. Kemudian data-data ini dimasukkan ke dalam data frame baru yang bernama df_info. Kemudian tahapan keempat dari data preparation yaitu handling outlier. Nah, di sini saya memvisualisasikan distribusi dan outlier dari kolom-kolom numerik dalam data frame. Hasil dari data tersebut menunjukkan median, kuartil, dan outlier dari setiap kolom. Nah, dari hasil data ini, beberapa kolom seperti annual income, total credit revolving balance, dan total payment menunjukkan distribusi yang sangat miring dengan banyak outlier. Kemudian kolom-kolom lainnya seperti interest rate, kemudian juga DTI menunjukkan distribusi yang lebih simetris dengan beberapa outlier. Kemudian di sini juga ada kolom seperti loan status and code hanya memiliki dua nilai yaitu 0 dan 1. Nah, selanjutnya yaitu menunjukkan
codingan untuk menghapus kolom-kolom unnamed, ID, dan member ID dari data frame. Selanjutnya yaitu mempersiapkan data numerik dalam data frame df underscore model untuk analisis lebih lanjut dengan mengidentifikasi dan menghapus outlier dengan cara menghitung batas atas dan batas bawah untuk mendefinisikan outlier dan memfilter data frame yang hanya menyertakan baris-baris di mana nilai-nilai dalam kolom tersebut berada dalam rentang yang sudah ditentukan dan disimpan di dalam data frame df underscore clean. Kemudian tahapan kelima dalam data preparation yaitu feature engineering. Nah, kode ini melakukan beberapa transformasi fitur pada data frame df underscore clean seperti mengekstrak durasi pinjaman dalam bulan dari kolom term dan menyimpannya sebagai integer di kolom baru seperti term underscore months dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk membuat fitur-fitur yang lebih berguna untuk analisis atau pemodelan. Selanjutnya di sini yaitu kode yang bertujuan untuk memilih fitur-fitur yang relevan dan variabel target yang diatur ke dalam run status dari data frame dfclean untuk analisis atau pemodelan lebih lanjut. Nah, tahapan keenam dalam data preparation yaitu encoding categorical variables. Di dalam kode ini, kita melakukan one-hot encoding pada kolom-kolom kategorikal dalam data frame df underscore clean. Nah, di dalam pengkodean ini melakukan menghilangkan kolom dummy pertama untuk setiap variabel kategorikal yang membantu menghindari masalah multikolinearitas. Kemudian tahapan keenam dari data preparation-nya itu yaitu split data. Di sini saya membagi dataset menjadi train data sebanyak 80% dan test data sebanyak 20%. Random state di sini diatur untuk reproduktivitas dan stratify diatur untuk memastikan distribusi kelas target yang sama di kedua set. Selanjutnya di sini ada standar scalar yang digunakan untuk menskalakan fitur numerik dalam set pelatihan dan pengujian. Kemudian di sini ada metode fit transform yang digunakan untuk menghitung mean dan standar deviasi dari fitur numerik di set pelatihan dan menskalakan fitur-fitur tersebut. Sedangkan untuk metode transform ini digunakan untuk menerapkan penskalaan yang sama ke fitur-fitur numerik di set pengujian. Kemudian di sini ada tahapan terakhir dalam data preparation yaitu handling class imbalance. Nah, di sini kode ini menangani ketidakseimbangan kelas dalam set pelatihan menggunakan synthetic minority oversampling technique. Metode fit resample ini dipanggil pada fitur pelatihan atau X-train dan target pelatihan atau Y-train. Hasil pada data ini sebelumnya melakukan teknik smooth, kelas fully paid memiliki 42.242 sampel, sedangkan kelas charge off memiliki hanya sekitar 5.070 sampel. Tetapi setelah melakukan teknik smooth, kedua kelas ini memiliki jumlah sampel yang sama, yaitu sebesar 42.242 sampel. Nah, di sini setelah semuanya data preparation selesai,
Kita konfirmasi kembali data yang telah kita siapkan dengan mencetaknya kembali. Kemudian selanjutnya itu data modeling. Pertama-tama di sini saya melatih logistic regression yang diinisialisasikan dengan random state sama dengan 42 untuk reproduktivitas dan class weight balance untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Kemudian model ini dilatih menggunakan set pelatihan yang sudah di-resampel. Setelah pelatihan selesai, model digunakan untuk membuat prediksi pada set pengujian atau X-test. Prediksi kelas biner disimpan ke dalam variabel y underscore red underscore log reg, dan probabilitas prediksi untuk kelas positif disimpan di dalam variabel y underscore proba underscore log reg. Hal ini memungkinkan evaluasi kinerja model dalam memprediksi status pinjaman, yaitu fully paid dan charge-off. Nah, kemudian setelah melakukan pelatihan itu, kita melakukan grid search cross validation yang digunakan untuk menemukan parameter terbaik untuk logistic regression. Bisa terlihat di sini bahwa parameter terbaik yang ditemukan untuk model logistic regression adalah C sama dengan 10, kemudian penalti sama dengan L2, dan solver yaitu lip linear. Selanjutnya di sini yaitu kode yang digunakan untuk melatih model random forest dengan menggunakan inisialisasi yang sama dengan model logistic regression. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk melakukan hyperparameter tuning untuk model random forest classifier menggunakan randomized search CV. Hasil data ini menunjukkan bahwa hyperparameter terbaik yang ditemukan untuk model random forest yaitu n underscore estimator sama dengan 200, kemudian min sample split sama dengan 2, kemudian min sample underscore leaf sama dengan 1, max futuresnya log 2, dan max stepnya sebanyak 30. Selanjutnya kita masuk ke bagian evaluation. Di sini kita membuat sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung dan mengembalikan metrik evaluasi untuk model klasifikasi biner seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan ROC AUC. Nah, bisa terlihat hasil data ini menunjukkan metrik evaluasi untuk model logistic regression dan random forest. Logistic regression memiliki akurasi sebesar 0,69. Kemudian untuk precisionnya sebesar 0,188. Kemudian untuk recall-nya 0,564. Kemudian F1 score-nya memiliki nilai 0,282 dan ROC AUC-nya sebesar 0,684. Sedangkan untuk random forest-nya memiliki akurasi 0,86, kemudian precision-nya sebanyak 0,286, kemudian recall-nya sebanyak 0,205, kemudian untuk F1 score-nya 0,239, kemudian ROC AUC-nya sebanyak 0,690. Nah, secara umum, random forest memiliki akurasi yang lebih tinggi, tetapi precision yang lebih rendah dan recall yang lebih rendah dibandingkan dengan logistic regression. Keduanya memiliki ROC AUC yang relatif serupa,
Dan Evans score yang lebih rendah untuk kedua model menunjukkan bahwa model-model tersebut kesulitan menyeimbangkan presisi dan recall-nya. Selanjutnya yaitu visualisasi kinerja model logistik regression dan random forest menggunakan ROC curve dan precision recall curve. Nah, hasil data berupa dua plot ini, ROC curve dan precision recall curve. ROC curve menunjukkan trade-off antara true positive rate dan false positive rate. Kedua model memiliki ROC AUC yang relatif serupa dan random forest sedikit lebih unggul, yaitu AUC 0,70 dan daripada logistic regression AUC sama dengan 0,68. Kemudian untuk precision recall curve ini menunjukkan trade-off antara presisi dan recall. Kedua model ini memiliki average precision yang rendah, menunjukkan bahwa model-model tersebut kesulitan mencapai presisi dan recall yang tinggi secara bersamaan. Random forest memiliki average precision sedikit lebih tinggi daripada logistic regression. Secara keseluruhan, visualisasi data ini menunjukkan bahwa kedua model memiliki kinerja yang serupa dengan random forest sedikit lebih baik dalam hal ROC AUC dan average precision. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi data untuk confusion matrix untuk model logistic regression dan random forest. Hasil data berupa dua heatmap confusion matrix, satu untuk setiap model confusion matrix untuk logistic regression ini menunjukkan bahwa model tersebut memiliki 7.473 true negatif, kemudian 3.087 untuk false positif, 553 false negatif, dan 715 true positif. Kemudian untuk confusion matrix random forest menunjukkan bahwa model tersebut memiliki 9.912 true negatif, kemudian 648 untuk false positif, 1.008 untuk false negatif, dan 260 untuk true positif. Secara umum bahwa random forest ini memiliki true negatif yang lebih tinggi dan false positif yang lebih rendah, tetapi false negatif yang lebih tinggi dan true negatif yang lebih rendah dibandingkan dengan logistic regression. Selanjutnya yaitu analisis overfitting atau underfitting. Nah, fungsi ini digunakan untuk membandingkan kinerja model pada set pelatihan dan pengujian untuk mendeteksi overfitting. Hasil data ini menunjukkan kinerja logistic regression dan random forest pada set pelatihan dan pengujian. Model logistic regression memiliki akurasi pelatihan sekitar 0,704 dan akurasi pengujian 0,693 dengan gap yaitu sebesar 0,011. Sedangkan untuk model random forest memiliki akurasi sebesar 1 dan akurasi pengujian sebesar 0,857 dengan gap yaitu sebesar 0,143. Nah, akurasi pelatihan 1 untuk random forest ini menunjukkan bahwa model tersebut sangat cocok dengan data pelatihan yang mengidentifikasi overfitting. Gap yang lebih besar menunjukkan random forest Gap yang lebih besar untuk random forest menunjukkan bahwa model tersebut memiliki generalisasi yang lebih buruk daripada pengujian dibandingkan dengan logistic regression.
Sedangkan logistik regression ini memiliki gap yang lebih kecil, menunjukkan generalisasi yang lebih baik, meskipun akurasi keseluruhannya lebih rendah dibandingkan random forest. Hal ini menunjukkan bahwa logistik regression mungkin merupakan pilihan yang lebih baik jika generalisasi pada data baru adalah prioritas. Sehingga kesimpulan dari keseluruhan prediction model ini yang sudah dilakukan yaitu model yang dibangun menggunakan logistic regression cenderung tidak overfitting karena gap antara akurasi kedua data di bawah 5%, sehingga lebih stabil untuk digunakan. Sekian penjelasan dari saya mengenai prediction model. Terima kasih atas kesempatannya dan maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, selamat pagi.